Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajahi segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudari kasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil kita mendengar di sana Tuhan memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan segala penyakit. Di sana kita bisa melihat bahwa Tuhan memberikan kuasanya terlebih dahulu sebelum mengutus para murid. Dan kita bisa melihat bahwa para murid yang diutus itu ternyata tidak hanya sekedar dikon, gitu ya. Tidak hanya sekedar dikongkon atau diutus saja atau disuruh saja, enggak, tapi dimampukan. Supaya apa? Supaya apa yang dia kerjakan itu hampir sama persis apa yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Tuhan kalau melihat ada orang yang kerasukan setan, setannya diusir. Tuhan kalau melihat orang yang sakit, lalu ada sabda penyembuhan sehingga orang mengalami mujizat. Nah, ternyata Tuhan itu melibatkan para murid untuk bisa melakukan hal yang sama. Tentu saja juga hal yang sama itu adalah mewartakan. Tidak hanya misalnya itu doanya ampuh sehingga orang itu bisa sembuh karena doa-doa itu, atau karena doa-doa itu setan lalu takut. Enggak hanya itu, tetapi juga kuasa untuk mewartakan. Tetapi kita bisa melihat bahwa ternyata Tuhan tidak pernah misalnya itu kerja sendiri, namun melibatkan para murid. Nah, sekarang bagi diri kita semua itu juga adalah para murid Tuhan. Kita semua itu juga dilibatkan dalam karya keselamatan yang sudah dimulai olehnya. Kita dilibatkan. Maka orang-orang Katolik tidak boleh rendah diri dalam hal ini. Rendah hati harus, tetapi rendah diri itu tidak boleh. Karena rendah diri itu kan sebetulnya tidak percaya diri. Tapi kalau rendah hati itu lain. Karena apa? Dia punya kepercayaan diri, namun sikapnya harus merendah. Itu kan rendah hati. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa tidak boleh kita minder. Kalaupun ada kesempatan untuk mewartakan, kita harus mewartakan. Tapi yang kita wartakan adalah kesaksian hidup kita. Sehingga teori-teori segala macam itu tidak membuat kita terjatuh dalam teori-teori yang tidak kita kuasai. Namun kalau kesaksian hidup kita, tidak ada orang yang menyalahkan. Karena kita memberikan kesaksian, apa yang kita alami itu yang kita berikan sebagai kesaksian, sebagai pewartaannya. Nah, kira-kira para murid itu juga memberikan kesaksian selama hidup bersama dengan Tuhan sebagai sarana untuk mewartakan kerajaan Allah itu. Maka dengan demikian para murid pun itu tidak pernah ada yang pulang itu dengan gagal. Karena kalau para murid mewartakan Injil pun itu juga tentang Tuhan Yesus, kesaksian dirinya
dalam relasi dengan Tuhan Yesus pula. Maka tidak ada orang yang bisa menyalahkan. Kalau orang memberikan kesaksian lalu mengatakan, oh salah kui, tidak mungkin. Kenapa? Karena dia yang merasakan, yang mengalami, yang melakukan. Nah, kita diajak untuk seperti itu. Maka ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, sebetulnya kalau kita mau berkembang dalam iman, kita juga harus berani untuk diutus. Karena dengan kita berani diutus untuk pelayanan, kita mengalami perkembangan. Tetapi kalau kita itu nggak mau untuk melayani, walaupun itu hal yang kecil pun, maka kita tidak akan mengalami perkembangan. Nah, maka Tuhan itu sebetulnya memampukan wong sing gelem, ya, memberikan kemampuan orang yang mau. Kenapa? Karena orang yang mau, akhirnya orang itu dimampukan oleh Tuhan. Jadi Tuhan tidak pertama-tama mencari orang yang mampu, tidak. Namun orang yang mau, dan nanti akan dimampukan untuk bisa melakukan yang terbaik. Untuk itu marilah kita mau untuk dilibatkan oleh Tuhan. Marilah kita juga mau untuk bisa bekerja sama dengannya. Selamat merenungkan.